Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Tadi kayaknya ada yang skip kalau di TV sama radio live streaming ya lumayan kenal lah ya sama saya. Tapi kalau yang baju putih, Mas pendatang baru ini Mas. sudah ada namanya ya, bisa dibaca. Jangan tertukar, itu sesuai porsinya namanya. Yang penasaran sudah tertulis. Bener Penasaran banget sama ya. Mbak R. Iya penasaran ya. Salam kenal gitu ya. Tadi lupa belum kenalan ya soalnya. Iya betul, cuman kita nyebut masing-masing aja. Benar. Oke, kita kembali mendengar dan juga pemirsa di Brownies, obrolan bisnis. Tentunya bersama UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan tadi kita lumayan jauh ya membahas. Sudah ada tips sedikit-sedikit ya bagi yang nol ide ataupun yang mau buka usaha tapi agak gimana gitu, tuh sudah disampaikan sedikit-sedikit. Dan kita kayaknya Langsung bacain yang tadi ya. iya, katanya tadi kita ke Pak Julri Panur. Ini ada orang yang nggak pede nih. Membangun kepercayaan diri untuk produknya dipasarkan ini kayak gimana nih Mas Revani? Berarti sudah punya produk ya? Kayaknya udah ya. Sudah. Tuh membangun kepercayaan diri terhadap produk yang dijual. Itu gimana tuh? Nah, jadi biasanya yang bikin gak pede itu kan kira-kira ini produkku laku atau enggak ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama kalau teman-teman punya ide usaha dan sudah atau punya produk gitu ya, saran saya di test market dulu. Contoh kalau makanan. Nah, makanan itu ya cara ngetesnya ya. Pertama cari target marketnya. Misalkan kita targetnya itu ibu-ibu sosialita misalkan. Kita mau jual keripik ke mereka gitu. Cari misalnya mereka kumpul di mana di arisan. Nah, tawarin aja di arisan itu saya mau supply snack nih. Nah, bikin mungkin kemasan kecil-kecil gitu ya, ditaruh di situ, lihat kira-kira apakah para peserta itu makan berulang-ulang gitu ya, makan berulang-ulang. Jangan minta testimoni dulu ya, kemudian kalau bisa minta sosial medianya, lihat kira-kira mereka nyebut nggak, kue ini enak nih gitu ya. Segala macam di segala disebut lah di sosial media mereka tanpa harus diminta gitu ya. Nah kemudian bisa juga kita kasih kartu nama, kalau mau order silahkan order ke saya gitu ya. Nah kalau ada repeat order, misalkan mereka mau pesan lagi, berarti produknya itu bagus, keterima pasar. Terus ada cara ngetes fashion, misalnya baju. Nah baju ini agak lama, biasanya baju ini kalau kita misalkan kasih atau kasih diskon lah ya, harganya berapa persen gitu ya. Kalau mereka repeat order setelah 3 bulan atau 6 bulan, berarti produknya bagus gitu loh. Itu cara tes market kayak gitu. Nah artinya kalau yang sudah kita tes ke target market yang sudah kita sasar, ya jangan terlalu luas ya. Karena misalnya keripik itu kan kalau bayi mungkin nggak bisa gitu ya. Artinya harus target yang memang kita sesuai target ya. Termasuk harganya, misalnya kita jual keripik harga 20.000, nggak mungkin kita tesnya ke anak-anak SD misalkan, karena nggak cocok gitu kan. Biasanya yang keripik 20.000 ya sosialita tadi gitu ya. Mereka nggak lihat harga lah kayak gitu. Nah sudah dites. Nah kalau sudah dites, nah nanti cara selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat packaging atau kemasan yang bisa menarik konsumen kita. Nah, jadi kenapa? Karena produk kita ini kan mungkin kita buka toko misalnya atau buka warung makan gitu ya. Nah, pastikan warung makan itu menarik orang untuk datang. Karena orang kan nggak tahu itu enak atau enggak karena itu baru. Nah, packaging ini sangat penting sebagai alat marketing supaya orang tertarik untuk mencoba gitu loh. Benar. Untuk mencoba. Nah, kalau sudah dapat kemasan, kita pikirkan nama yang ngetop. Nama yang ngetop ini untuk merek kemasan inilah gitu. Nah, jadi bagusnya nama itu ya, yang paling bagus itu adalah nama yang menunjukkan keunikan produknya. Misalkan sambal, berarti sambal nih yang ditonjolkan gitu ya. Atau kalau pernah dengar rawon setan, apa tuh rawon setan? Pedas atau apa? Pedas. Oh bukan rawon setan ya. Kalau rawon malaikat manis. Masya Allah. Intinya menggambarkan keunikan produk kalau nama itu. Nah terus kemudian kalau sudah kita pakai kemasan bagus, nama yang bagus, baru kita namanya kerjasama, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke kerjasama dengan influencer. Artinya, misalnya kalau kita jual obat, saya bukan seorang ahli kesehatan misalnya, tapi saya punya produk obat gitu loh. Kita kerjasama aja, brand ambassador lah sebutannya ya, dengan dokter gitu ya, yang orang yang lebih ke ahli gitu ya. Kalau kita punya produk kuliner, mungkin brand ambassadornya chef atau siapa gitu ya, yang
bisa memviralkan produk kita gitu loh. Nah, langkah-langkah ini untuk apa ya? Pertama, memastikan produk kita itu diterima pasar. Kedua, biasanya kita kesulitan memasarkan karena apa? Packagingnya namanya mungkin kurang menjual gitu ya. Terus packagingnya juga tidak terlalu menarik. Nah, terus yang keempat yang susah memasarkan karena orang tidak percaya dengan kita gitu ya. Karena jadi kita perlu dengan influencer, brand ambassador itu perlu juga Untuk mereview ya. Selain brand ambassador, influencer kita juga perlu promosi. Yang paling bagus saat ini adalah melalui sosial media gitu kan. Di TikTok ya segala macam, manfaatkan saja kalau saya bilang daya ungkit lah itu. Artinya merevelage mempercepat penjualan produk kita gitu. Nah, jadi itu yang mungkin bisa langkah-langkah yang dilakukan ya. Jadi step by step saja, pelan-pelan saja. Jadi tidak perlu yang produknya sempurna dulu. Contoh misalkan saya sejak ada ojek online ya, ada beberapa makanan itu yang sampai sekarang saya nggak pernah datang ke tempat makannya. Apa tuh? Boleh disebutkan ya? Saya lupa bahkan nama tokonya saya nggak ingat loh. Oh Saya iya. cuma ingat Tapi sering produknya aja. order. Tapi ada gitu ya, sering order. Itu karena enak berarti ya? Ya karena enak. Jadi saya nggak perlu lihat tokonya, gitu ya. Saya nggak tahu orangnya siapa, tapi saya beli terus gitu loh. Artinya apa? Produknya kalau kita bikin usaha nggak perlu sempurna harus punya toko, gitu kan. Kita harus gimana. Penting produk kita enak dan kita tahu cara jualnya gimana. Akan ada pembelinya gitu. Jadi teman-teman yang mau buka kuliner nih, nggak harus punya rumah makan kan gitu loh. Bisa mungkin di dapur saja, posting di sosial media atau aplikasi online gitu ya. Ternyata selama produknya enak, ternyata bisa berkelanjutan gitu. Jadi itu bisa menghemat juga. Artinya nggak perlu aku nggak pede rumah makan, bisa tempatnya di daerah yang nggak strategis segala macam gitu lah. Nah ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin ya tadi takut bangkrut segala macam gitu ya, takut nggak laku gitu ya. Nah yang mungkin yang bikin nggak pede juga takut bangkrut tadi ya, saran saya itu tes market dulu, kira-kira ada nggak pembelinya gitu ya. Misalkan makanan tadi nih ternyata orang nggak repeat order, nah berarti ada yang salah tuh. Perbaiki dulu atau tanya ke orang-orang yang dites tadi apa sih kekurangannya, kurang asin segala macam. Biasanya kalau teman saya pernah juga ngetes sampai 100 orang gitu ya. Waduh. Dia idealis sekali kalau 100 orang nggak bilang enak, dia nggak mau launching dulu. Dia perbaiki terus sampai 100 orang itu bilang enak gitu. Nah itu beberapa cara tes market gitu ya. Tapi saran saya jangan kelamaan juga, nanti nggak buka. Dan jangan baper ya. Jauh-jauhkan rasa baper gitu. Dibilang ini kurang asin, aduh nggak jadi deh jualan ya misal gitu ya. Berarti memang tidak boleh insecure dalam memulai suatu bisnis ya. Jadi kalau dipresentasikan 70% lah, misalnya kita ngetes 100 orang, kalau 70% itu bilang enak mungkin bisa lah launching gitu ya. Jadi kalau ada mungkin kita ngetes pulang 3 orang bilang enak tuh masih aman lah. Mungkin yang mereka nggak cocok dengan makanan selera ya. Karena nggak semua orang cocok kan dengan produk kita gitu. Jadi jangan wah ternyata 1-2 orang bilang nggak enak kita udah down gitu ya. Nggak masalah gitu. Penting itu tadi target market harus jelas. Kalau kita ngasih keripik ke kakak pasti nggak enak karena ngunyah aja susah gitu. Betul sih. Itu harus jelas target marketnya tadi juga. Oke, mantap ya. Semoga terjawab tadi yang bertanya di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong. Oke, mungkin kita ke Mak Ahai. Mak Ahai kembali nih. Baiklah, nih misal karena kita sudah ada di segmen terakhir ya Mbak Ahai, kalau mau beli kita harus kemana nih? Si bumbu Ahai ini, apakah kita harus ke rumah tok Mak Ahai mau beli gitu, atau harus WA kah atau bagaimana kah? Untuk bumbu Ahai sendiri di Tabalong itu ada tersedia di beberapa reseller. Nah, jadi biasanya kalau yang nanya, "Ma, ada stok bumbu enggak?" Yang aku tanya itu adalah pertama, sampai di mana posisinya. Jadi bisa mengarahkan ke reseller terdekat. Nah, bumbu Ahai sendiri saat ini tersedia di Yans Frozen Tanjung Selatan, di Bismit di lampu merah Samsat lama itu, terus di 3 Putra Mabuut, di Mbak Yanti Lapak Camilan Pandan Arum, sama di Mbak Rayanah di area Jangkung. Terus untuk area kandangan itu ada di Al-Fatih. Nah di Barabai itu yang Al-Fatih yang 3 cemilan juga. Di sana ada area Paringin di tempat Mbak Eca. Nah di situ ada. Jadi kalau untuk area luar
biasanya mereka kalau kayak Banjarbaru tuh ada keponakan tuh di sana. Jadi mereka biasanya di situ cuma kayak open order dulu, nanti pesanannya berapa baru dikirim kayak gitu. Instagram mungkin bisa lebih adanya, boleh disebutin? Bisa, Instagram mah itu adanya Ma'ai, Facebooknya Hafiz Nur Hayani, sama bisa juga via Japri di WA kayak gitu di 0853 9130 9069. Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada saran dan masukan gak nih dari Mak Ahai yang sudah ada pasarnya sendiri buat yang mau memulai usaha? Adakah saran, masukan buat yang mau memulai usaha nih agar tidak minder lah dari sisi UMKM-nya gitu? Iya, gini, ada istilah jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Jadi seperti kata Pak Jul Rifan tadi, ketika kita mempunyai modal usaha, maka simpan dulu modalnya, jangan pure semua. Jadi sebagian kita gunakan. Seandainya ini nanti untung, anggap dari 10 kita gunakan 3. Ketika 3 ini nanti kita putar dan jadi 4 ini nanti kita putar lagi. Jadi dia ibaratnya kalau kita udah mau ada savingan itu, usahanya ini jalan, kita bisa peningkatan kualitas. Tapi seandainya ini pun harus nauzubillah ibaratnya jatuh, minimal kita masih punya savingan untuk memulai usaha baru, jadi nggak down banget. Terus juga bagi teman-teman yang misalnya nih pengen banget punya usaha, bisa ibaratnya ngerti masak cuma nggak ngerti bumbunya, tenang banget. Karena di Tanjung ini ada beberapa kok yang jualan kuliner, buka warung makan, masak tuh bumbunya suplainya Ahai kayak gitu loh. Iya, yang kayak mau bikin, "Ma, aku ada pesanan kambing loh, aku mau bikin akikah." "Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kamu bayarnya pakai uang, jangan pakai daun." "Mak terima," kayak gitu kan. Karena susana gitu ya. kolaborasi. Jadi bisa kayak gitu loh. Jangan takut untuk kerjasama, jangan minder. Yang penting pastikan dulu target pasarnya, yang usaha kita ini memang layak untuk diterima. Dan itu kepercayaan diri itu memang perlu banget dibangun. Perlu banget ya. Jadi nggak usah dulu nolak rezeki. Kalau misalkan dapat cateringan nggak bisa masak, nggak tahu bumbu, hubungi Mak Hai langsung gitu ya. Nggak bisa apa-apa, tenang, ambil fee-nya aja. Oke. Baik, kita balik lagi ke Mas Rifan nih. Mas Rifan ini masuk sesi terakhir ya berarti ya. Ini Mas Rifan juga kan sebagai konsultan di PLUT Tabalong, juga profesi sebagai wirausaha sosial. Adakah saran atau masukan untuk pemirsa dan juga pendengar di rumah bagaimana nih? Mencari ide bisnis gitu, adakah Untuk masukan? mencari ide bisnis. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang belum sama sekali memulai ya bisnis, hilangkan tapi dan nanti. Wah, tapi gini, nanti gini gitu. Hilangkan dua kata itu gitu ya. Bagi yang belum memulai usaha, saran saya mulai secepat mungkin sebelum kehilangan momentum gitu. Berbeda dengan usaha yang selanjutnya ya. Kalau baru mau mulai itu otak kanan dulu yang dominan gitu. Artinya gimana secepatnya mulai dulu gitu loh. Bahkan kalau ini mungkin agak ekstrim, lebih baik bangkrut daripada nggak mulai sama sekali. Gitu loh. Berani dulu yang penting dulu. ya. Karena itu kayak nyetir mobil. Kalau kita belum pernah mulai ya kita takut gitu loh. Baru sekali dua kali nyetir kita, waduh mau nabrak, mau apa segala macam gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai, kita sudah tahu polanya, jalannya, kita mau mengembangkan atau mau memulai bisnis yang lain akan lebih mudah gitu. Tapi ini hanya berlaku bagi yang baru mau mulai. Mulai. Tapi kalau sudah mulai itu beda lagi caranya gitu. Nah ini bagi yang supaya menghilangkan ketakutan tadi gitu ya, atau tidak pede dan segala macam gitu. Oke, baiklah. Intinya kalau ada sesuatu silakan berkonsultasi lah gitu ya kepada yang ahli gitu, seperti Pak Juli Rifanur di siap memberikan solusi ya. Insya Allah ada 6 konsultan kok yang bisa untuk harga cincai lah ya nanti ya. Kalau sukses kan mantap ya. Bawa snacknya aja. Oke, bener. Terakhir nih, harapan dari Mak Ahai ke depan buat usahanya sendiri apa sih Mak Ahai? Bercita-cita tuh sih pengen punya pabrik bumbu sendiri dengan ekspansi yang luar biasa, biar bisa nambah karyawan dan ibaratnya kebanggaan tersendiri, ibaratnya ada bumbu khas Banua kita kayak gitu kan. Karena biasanya kita produk kita masih dikuasai sama dari pulau seberang kayak gitu kan. Jadi kalau sudah punya pangsa pasar sendiri, ibaratnya produknya bisa mengembangkan sayap, suatu kebanggaan untuk diri kita dan pastinya untuk
Banua kita juga gitu. Putra daerah, putri daerah kita kan wajib berkembang. Di sini bukan tidak ada orang yang tidak pintar, tidak cakap. Cuma mungkin ibarat kayak intan masih di dalam tanah. Lah kasih bubuhan pian keluar, tampayakan. Jangan minder dan harus percaya diri. Dasar bujur. Baik, terima kasih banyak Mak Hai ya. Terima kasih sudah menginspirasi para emak-emak ya, dan juga sudah membantu keriuhan emak-emak ya dengan hadirnya dari Bumbu Ahai ini. Semoga lebih berkembang, lebih sukses, lebih mendunia lagi. Amin. Dan juga buat Mas Rifan terima kasih banyak. Nanti ajak UMKM yang menginspirasi lagi ya. Dan apa namanya, kita ingatkan Mbak R bahwa Brownies ini akan hadir nanti insya Allah setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Nah, ya, jadi ini live dari jam 9 sampai selesai. 1 jam ke depan. 1 jam ke depan. Ya. Siapa tahu ada yang mau 2 jam, kita sesuaikan. Baiklah kalau gitu. Itu ke belakang sesuaikannya. Baik, tidak terasa pendengar dan juga pemirsa TV Tabalong, kita sudah ada di penghujung perjumpaan di kesempatan hari ini. Sayang sekali gitu ya, yang ketinggalan bisa nanti diulang, di rewind, ada di Facebook lah, fanpage Facebook Radio Suara Tabalong yang mau menyaksikan dari awal. Ada tips-tips dan juga saran masukan menarik dari bintang tamu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa bahwa Brownies akan mengudara dan tayang di TV Tabalong dan juga Radio Suara Tabalong setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis di jam 9 pagi tentunya. Oke, baiklah, Rina pamit, Ergi pamit juga. Terima kasih banyak semuanya dan jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berkreasi. Betul sekali. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.